Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada tutorial kali ini kami akan menyampaikan materi dengan judul Perkalian bentuk aljabar dengan diagram peta. Materi ini kami sajikan sebagai bahan masukan bagi Bapak Ibu guru dalam rangka menuju pengembangan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan kita ikuti bersama tutorial berikut ini. Baiklah, kita awali dengan perkalian bilangan dengan media lidi. Contoh, 13 kali 23, berapakah hasilnya? Untuk menentukan hasil ini, kita dapat menggunakan media lidi seperti gambar berikut ini. Perhatikan satu lidi. Angka 1 itu menunjukkan lidi bernilai puluhan, berarti 10. Angka 3 menunjukkan 3 lidi bernilai satuan, 3, berarti nilai kumpulan lidi ini adalah 13. Berikutnya lagi, angka 2 ini menunjukkan 2 lidi bernilai puluhan, berarti 20. Sedangkan 3 lidi ini bernilai satuan, berarti 3. Maka kumpulan lidi ini bernilai 23. Kalau kita ingin mengalihkan 13 kali 23 dengan media lidi, mari kita lihat prosesnya. Ya. Nah, untuk menghitung hasil kali ini, maka yang kita perhatikan adalah titik potong dari masing-masing lidi tersebut, seperti ini. Perhitungan yang pertama adalah kita melihat dari lidi yang bernilai puluhan dengan lidi bernilai puluhan. Jadi ini dia hasilnya 2. Kemudian lidi yang bernilai satuan dengan lidi bernilai satuan, perpotongannya ini bernilai 9. Kemudian kita lihat lagi perpotongan antara lidi bernilai puluhan dengan satuan atau satuan dengan puluhan, dijumlahkan 3 dengan 6. 3 tambah 6, maka hasil dari perkalian 13 kali 23 menurut media lidi adalah 299. Kalau kita melihat pola yang ada pada titik-titik potong dari perpotongan lidi-lidi ini, maka kita dapat melihat seperti skema berikut ini. 1 kali 2, 2, kemudian 1 kali 3, 3, ditambah 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. Jadi yang ini dijumlahkan karena perkalian antara lidi satuan dengan puluhan, ini juga perkalian antara lidi puluhan dengan satuan. Kemudian ternyata lidi atau tongkat kayu pun bisa jadi alat hitung. Di sana ada matematika, tidak ada yang sia-sia ciptaan Tuhan jika kita mau memikirkannya. Selanjutnya kita coba memantapkan perkalian berikut ini. Ini 34 kali 23 berdasarkan media lidi tadi kita temukan seperti skema berikut. 3 kali 2, 6, kemudian 3 kali 3 tambah 4 kali 2, kemudian 4 kali 3, 12, sehingga hasilnya menjadi 6, 17, dan 12. Kita perhatikan 17, satu dari puluhan ini sebenarnya ratusan, maka 600 ini bertambah dengan ratusan ini menjadi 7, sedangkan yang ini puluhan. Tentu puluhan di sini 7 ini menjadi 8 seperti berikut ini. Sehingga nilai 34 kali 23 hasilnya adalah 782. Selanjutnya, bagaimana dengan 43 kali 235? Silakan Bapak Ibu mencobanya sendiri untuk mendapatkan hasil perkalian kedua bilangan tersebut. Selanjutnya kita lihat perkalian bilangan dengan metode kedua, metode lattice.
Mari kita lihat, tetap bilangan tadi 23 kali 13, berapa hasilnya? Kalau tadi pakai media lidi, kita coba dengan metode lattice atau metode kisi-kisi. Metode kisi-kisi, coba kita kalikan, 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 1 kali 3 3, 1 kali 2 2. Ini satuan, ini puluhan. 3 tambah 0 tambah 6 9, 0 tambah 2 tambah 0 2. Ini ratusan. Cara membacanya kalau ini ribuan 0, maka tidak kita tulis. Cara membaca hasilnya adalah dari kiri ke kanan. Ini 299. Jadi hasil kalinya 299. Bagaimana dengan bilangan desimal? 2,4 kali 3,5. Coba kita gunakan metode lattice. Ya, 2,4 kali 3,5. Ini metode lattice-nya. 2 kali 3 6, 4 kali 3 12, 2 kali 5 10, 4 kali 5 20. Hasilnya satuannya 0, 2 tambah 2 tambah 0, 4, puluhannya 1 tambah 6 tambah 1, 8, ratusannya, ribuannya tidak ada karena 0. Maka dapat 840. Karena ini desimal, kita tentukan letak posisi komanya. Kita lihat, nah ternyata komanya ada di sini. Berarti 2,4 kali 3,5 dengan 8,40. Selanjutnya, kata-kata ini perlu direnungkan. Jangan anak hanya diberikan perkalian bilangan dengan satu cara. Biarkan mereka banyak tahu cara yang berbeda hingga mereka akan kritis terhadap pengetahuan matematika. Selanjutnya, kita akan bahas perkalian suku 1 dengan suku 2 melalui diagram peta. Ini dia contoh 1. 3 dalam kurung simbol kali, 3 kali 5 tambah 8 sama dengan 3 kali 5 tambah 3 kali 8. Benarkah ini? Mari kita buktikan. Ini dia diagram petanya. Ini 3, ini 5, ini 8. Dengan prinsip luas persegi panjang, maka diperoleh 3 kali 5 15, 3 kali 8 24. Maka hasil dari 3 kali 5 tambah 8, 15 tambah 24. Ternyata 15 tambah 24 sama dengan 3 kali, ini kalau dijumlahkan 13. 3 kali 13 sama dengan 39. Berarti ini sama 3 kali 13 dengan 15 tambah 24, atau 3 kali 13 sama dengan 3 kali 5 tambah 8 sama dengan 3 kali 5 tambah 38. Ini disebut hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, berdasarkan hasil kebenaran ini, maka kita coba untuk menyatakan dalam jumlah 2 suku perkalian bentuk aljabar 3 kali A tambah 4. Jawab. Ini diagram petanya. 3, ini A tambah 4. Dengan menggunakan prinsip luas, 3 kali A 3A, 3 kali 4 12. Sehingga hasil dari 3 kali A tambah 4, 3A tambah 12. Baiklah, selanjutnya kita lihat perkalian suku 2 dengan suku 2 melalui diagram peta. Contoh 3, tentukan hasil dari 2 tambah 3 kali 2 tambah 5. Jawab. Ini 2 tambah 3, ini 2 tambah 5. Dengan menggunakan prinsip luas, 2 kali 2 4, 2 kali 5 10, 3 kali 2 6, 3 kali 5 15. Maka 2 tambah 3 kali 2 tambah 5 hasilnya 4 tambah 10 tambah 6 tambah 15. Mari kita lihat. Ini hasilnya 4 tambah 10 tambah 6 tambah 15 sama dengan 35. 2 tambah 3 5, 2 tambah 5 7, 5 kali 7 35. Ternyata benar bahwa 2 tambah 3 kali 2 tambah 5 sama dengan
2 kali 2 tambah 2 kali 5 tambah 3 kali 2 tambah 3 kali 5 menggunakan hukum distributif. Kebenaran ini kita gunakan untuk perkalian suku 2 dengan suku 2 dalam bentuk aljabar. Ini contoh 4, nyatakan dalam bentuk jumlah suku-suku hasil perkalian A tambah 3 kali A tambah 5. Jawab. Ini diagram petanya, ini A tambah 3, A tambah 5. Maka dengan menggunakan prinsip luas, A kali A kuadrat, A kali 5, 5A, 3 kali A, 3A, 3 kali 5, 15. Maka hasil kali A tambah 3 kali A tambah 5, A kuadrat tambah 5, A tambah 3, A tambah 15. Ini dia, ini hasil kalinya. A tambah 3 kali A tambah 5, A kali A kali A kali A kuadrat, A kali 5, 5A, 3 kali A, 3A, 3 kali 5, 15. Karena 5A tambah 3 adalah suku sejenis, maka dapat disederhanakan menjadi 8A. A kuadrat tambah 8A tambah 15 disebut bentuk kuadrat. Mari kita lihat sesuatu yang perlu kita perhatikan antara 10 dengan 6, 5A dengan 3A. Kalau kita lihat pada hasilnya, 10 tambah A berada di posisi tengah. Ini 5A tambah 3A juga di posisi tengah. 10 tambah 6, 5A tambah 3A. Selanjutnya contoh 5, tentukan hasil dari 3 tambah 2 kali 5 kurang 1. Perhatikan diagram peta berikut. Ini 3 tambah 2 kali 5, berarti masing-masing persegi panjang ini adalah 3 kali 5, 15, 2 kali 5 sama dengan 10. Kalau 5 ingin kita kurangkan dengan 1, maka posisi sisi 5 kurang 1 menjadi diagram peta seperti ini. Jadi ini 5 kurang 1, 3 tambah 2. Nah, masing-masing persegi panjang kecil ini memiliki luas 2 kali 1, 2, 3 kali 1, 3 seperti ini. Maka diagram peta yang berwarna kuning hasilnya menjadi seperti ini. Maka diperolehlah 3 tambah 2 kali 5 kurang 1 sama dengan 15 kurang 3 tambah 10 kurang 2 sama dengan 20 sama dengan 5 kali 4. Ternyata 5 kali 4 ini 2 tambah 3, 5 kurang 1, 4. Jadi 5 kali 4, 20 sama dengan 15 kurang 3 dengan 10 kurang 2. Berarti benarlah perkalian ini. Oleh sebab itu kebenaran ini kita gunakan untuk perkalian suku 2 bentuk aljabar. Sebelum itu mari kita lihat hal-hal yang perlu kita perhatikan. Perhatikan negatif 3 dengan 10. Ternyata pada hasil terlihat berada di posisi tengah, negatif 3 tambah 10. Kemudian seperti ini skemanya. Karena hasil negatif 3 tambah 10 seperti skema ini. 3 tambah negatif 1, negatif 3, 2 tambah 5, positif 10. Untuk yang 15 tentu 3 kali 5, 15, positif 2 kali negatif 1, negatif 2. Selanjutnya mari kita lihat pada contoh ke-6 pada bentuk aljabar. Nyatakan dalam bentuk jumlah suku-suku X tambah 2 kali 2X kurang 1. X tambah 2 ini 2X, maka masing-masing persegi panjang ini luasnya adalah 2X kuadrat dan 4X. Kalau seandainya 2X ini kita ingin kurangkan dengan 1, maka diagram petanya menjadi demikian. 2X kurang 1, ini X tambah 2. Jadi X tambah 2 kali 2X kurang 1, bagaimana hasilnya? Mari kita lihat diagram peta yang kecil ini. 2 kali 1, 2, X kali 1X, sehingga berkuranglah luas persegi panjang semula. Jadi ini untuk mendapatkan diagram peta berwarna kuning, maka hasilnya diperoleh melalui pengurangan ini. Maka hasil dari X tambah 2 kali 2X kurang 1 sama dengan 2X kuadrat min X tambah 4X kurang 2 sama dengan, karena ini
suku sejenis, negatif X tambah 4X sama dengan 3X. Jadi 2X kuadrat tambah 3X kurang 2X. Mari kita lihat hal-hal yang perlu kita perhatikan. Negatif X, positif 4X ternyata berada di posisi tengah dari hasil perkalian. Ini negatif X tambah 4X. Nah, kalau kita lihat dia skemanya sebagai berikut. X kali negatif 1 negatif X, 2 kali 2 4X. Sehingga inilah hasil yang diperoleh bentuk aljabar dari perkalian suku 2 dengan suku 2. Selanjutnya kita masuk penggunaan dalam pemecah masalah. Contoh, dua meja pada gambar di samping permukaannya berbentuk persegi dan persegi panjang. Luas permukaan kedua meja tersebut sama. Panjang dari permukaan meja bentuk persegi panjang lebih 3 meter dan lebarnya kurang dari 2 meter terhadap sisi permukaan meja bentuk persegi. Hitunglah ukuran dari masing-masing permukaan meja tersebut. Jawab. Ini misalkan panjang sisi permukaan meja bentuk persegi X meter, yang ini X meter. Lihat skema pada gambar. Nah, ini misalnya X meter, tentu yang permukaan meja berbentuk persegi panjang menjadi X tambah 3 karena lebih X kurang 2 karena dia lebarnya kurang dari 2 meter. Sehingga karena luasnya sama, tentu X kali X kuadrat, X kurang 2 kali X tambah 3 atau X tambah 3 kali X kurang 2 sama dengan X kuadrat. Ini kita lakukan perkalian pada diagram peta sebelum ini, maka diperoleh X kali X kuadrat 3X X kali negatif 2X tambah 3X, tentu tinggal positif X, plus 3 kali min 2 tentu min 6 sama dengan X kuadrat. X kurang 6 sama dengan 0. Agar X kuadrat ini hilang, maka perlu kita kurangkan dengan X kuadrat di ruas kiri, kemudian ruas kanan juga dikurang dengan X kuadrat agar terjadi neraca keseimbangan. Kemudian X sama dengan 6, agar ini 0 maka ditambahkan dengan 6 di ruas kiri, ruas kanan juga ditambah 6. Ya, hasilnya menjadi X sama dengan 6 agar terjadi neraca keseimbangan. Maka karena X-nya 6, ukuran permukaan meja bentuk persegi 6 meter kali 6 meter dan ukuran permukaan meja bentuk persegi panjang 9 meter kali 4 meter. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, ini satu tugas yang perlu Bapak Ibu coba. Jika ukuran permukaan meja yang ditemukan ternyata terlalu besar untuk mengisi ruangan yang disediakan, maka dengan ukuran berapakah agar kedua permukaan meja tersebut memiliki luas dan bentuk yang sama? Ini tugas yang Bapak Ibu bisa coba sendiri. Selanjutnya, penggunaan dalam menyusun trik perkalian cepat. Contoh, perkalian dengan satu angka acuan. Ini modelnya. 1 acuan 10, jadi pengalinya 10. 8 kali 9 sama dengan 7 kali 10 tambah 2. Dari mana 7? Nanti kita lihat triknya. Nah, 7 kali 10, 70 tambah 2, 72. Ini dia, 10. 8 kurang 10 negatif 2. Kemudian 9 kurang 10 negatif 1. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, 8 dengan negatif 1, kalau 8 tambah negatif 1 itu 7. 9 tambah negatif 2 itu juga 7. Sehingga hasil 7 ini dari 8 tambah negatif 1 atau 9 tambah negatif 2. 7 kali acuannya 10 tambah 2 dari mana? Negatif 2 kali negatif 1, jadi tambah 2, tidak total 2. Dasarnya perkalian suku 2 dengan suku 2, bentuknya 8 kali 9 sama dengan 10 kurang 2, 10 kurang 1, 100 kurang 10 kurang 20 tambah 2. Ini 10 kali 10 kurang 1 kurang 2 tambah 2. Dapat dinyatakan 10 kali 9 kurang 2 tambah 2 atau 10 kali 8 kurang 1 tambah 2, hasilnya 72. Maka dasar inilah digunakan trik acuan 10.
Acuan 20, 18 kali 26, 24 kali 20 kurang 12, 458. Dari mana 24 ini? Mari kita lihat dari acuan ini, mari kita lihat 20 kurang 18 kurang 20 negatif 2, 26 kurang 20 positif 6. Jadi kalau ini 26 tambah negatif 2, 24, 18 tambah 6 juga 24. Jadi ini triknya, sehingga kali dengan acuannya 20. Dari mana negatif 12? Karena negatif 2 kali positif 6, negatif 12. Dasarnya dari perkalian suku 2 dengan suku 2. 18 kali 2, 6, 20 kurang 2, 20 tambah 6, 400 tambah 1, 20 kurang 40 kurang 12. 20 kali 20 tambah 6 kurang 2, kurang 12. Dapat dinyatakan 20, 26 kurang 2, kurang 12, atau 20 kali 18 tambah 6 kurang 12, artinya 468. Untuk acuan 50 dan 100 silakan Bapak Ibu temukan sendiri. Untuk lebih jelasnya, silakan Bapak Ibu membaca tulisan Ramanayari dengan judul Model-model pembelajaran matematika khusus aljabar. Selesai. Masa depan anak bangsa di tangan para pemikir pendidikan. Bila diukir dengan hati yang ikhlas, layanan belajar yang benar akan menghasilkan anak-anak yang mampu bertahan hidup di dunia yang penuh saingan. Bila tidak, akan menambah penderitaan mereka di masa depan. Ramanayari 2015. Terima kasih.